التذكرا والتذكيرا والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأهل بيته وإلى أرواح سادتنا الصوفياء المسلمين وأصحاب الراتب الحزب والأوراد الجميع، خصوصا إلى أرواح صاحب المؤلف الحبيب أحمد بن زين الحبشي وصلى فرهم وجميع مشايخنا وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وأمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجاتهم الجنة وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والآخرة. شهر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبأسراره في الدارين آمين، إلى أن قال ويشترط لندن syarat akan ويشترط لندن syarat akan ويشترط لندن syarat akan atau disyaratkan lisihati salati keduanya sahih salat. Lisihati salati keduanya sahih salat. Ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin. Apa ma'rifatu mengetahui dukhulil waqti masuknya waktu biyaqinin kelawan yakin. Au ijtihadin utawa ijtihad. Au galabati dhannin. Galabati dhannin itu kuat sangkaannya. Galabah, menang sangkaannya bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Itu galabati dhannin. Fa'in sholat mongko lamun sholat sapa man. Fa'in sholat mongko lamun sholat sapa man ma'as syakki ing dalam sertane ragu. Lam tasihha sholatuhu
lam taseha mongko ora sah sholatuhu opo sholate man. Nah, perhatikan. Jadi untuk supaya sholat kita sah itu harus memenuhi syarat. Supaya sholat kita sah harus memenuhi syarat sahnya sholat. Yang pertama kita harus tahu bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Biyakinin dengan keyakinan. Yakin. Caranya bagaimana? Kita tahu dengan yakin bahwa waktunya sholat itu sudah masuk. Bi'an alimahu binafsihi bil musyahadah. Bisa kita tahu bahwa waktu sholat itu sudah masuk, kita melihat sendiri. Ya, melihat sendiri, tahu sendiri. Oh ini jam 12 lebih, sudah zawalus syams. Ini sudah masuk waktunya sholat, kita yakin bahwa itu sudah masuk waktu sholat, maka kita boleh untuk langsung melaksanakan sholat. Atau ada orang yang kita percayai, orang fiqh, orang yang terpercaya, memberitahukan kepada kita, ini sudah masuk waktu sholat. Tapi syaratnya orang ini fiqh, orang yang faqih, orang yang alim, ya. Terus kemudian orang yang tahu waktu, ya. Nah, terus ngasih tahu sama kita, misalkan Z ini sudah masuk waktu sholat, ya sudah. Berarti kita tahu bahwa waktu itu sudah masuk, waktu sholat itu sudah masuk dengan ya yakin, maka kita langsung boleh sholat. Itu yang pertama. Atau dengan istihad. Apa itu istihad? Istihad itu bazlul majhud li tahsilil maksud. Istihad itu kita mengerahkan semua kemampuan kita, untuk mendapatkan apa yang kita tuju. Apa yang jadi tujuan kita. Badlul majhud li tahsilil maksud. Itu definisi istihad. Jadi mengerahkan semua kemampuan kita untuk mendapatkan apa yang kita tuju. Contohnya, ini pas kita berada di satu tempat, ya, terus kemudian kita nggak tahu, kita nggak dengar suara azan, kita nggak dengar. Terus juga nggak ada yang ngasih tahu sama kita bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Nah, sedangkan kita mau sholat, ya, bagaimana caranya? Ya istihad. Istihad itu gimana ya? Itu caranya kita cari tahu. Ini waktu sholat ini sudah masuk apa belum? Caranya bagaimana? Ya, kamu harus belajar caranya istihad. Contoh, bisa dengan apa? Kebiasaan kamu. Kamu punya kebiasaan. Misalkan ada orang punya kebiasaan kerja. Misalkan dari jam 8 dia kerja. Jam 8 pagi. Itu biasanya dari jam 8 pagi kerja, dia ngerjain sesuatu, ya. Kalau sudah selesai itu, biasanya sudah masuk waktu duhur. Kamu punya kerjaan nih. Kamu biasa kerja, terus kemudian, kerja dari misalkan masuk kamu jam 8 atau sekolah, ya, jam 7. Nah, jam 7 masuk sekolah. Kemudian kira-kira kebiasaan kamu kalau selesai belajar ini, biasanya sudah masuk waktu sholat. Pas duhur. Nah, berarti dengan kebiasaan itu, berarti patokannya ini. Berarti istihad kamu. Oh iya, ini sudah masuk waktu sholat. Karena kebiasaan saya itu dari jam 7 masuk sekolah, kemudian belajar ini, ini sudah masuk waktu duhur. Atau dengan suara ayam.
Ya, misalkan kamu punya di rumah kamu punya ayam. Ya. Ayam itu biasanya itu nggak pernah berkokok kecuali sudah masuk waktu subuh. Contohnya ini nggak ada suara azan, ya contohnya ini. Misalkan mati lampu, terus juga mendung, ya nggak ada orang azan, nggak ada orang yang ngasih tahu. Ya, itu makanya kita istihad. Oh ayam saya nih biasanya kalau dia bersuara nih tiap hari biasanya itu masuk waktu subuh. Nah itu istihad. Oh berarti patokannya sudah masuk waktu sholat subuh. Kalau sudah berkokok itu ayam, berarti sudah masuk. Itu namanya istihad. Ya. Atau wirid. Ada orang biasaan wirid. Oh kalau saya baca sholawat sekian nih biasanya dari maghrib sampai isya misalkan. Kalau saya selesai baca sholawat sampai 1000 misalkan. Pas waktunya lagi mendung, terus hujan, mati lampu, nggak ada azan. Nah, istihad. Saya biasa kalau baca sholawat ini sampai 1000 itu langsung masuk. Selesai 1000 kali baca sholawat langsung masuk isya. Nah, berarti kamu boleh langsung sholat isya. Paham ya? Jelas ya? Atau dengan ghalabatul dzan. Kamu benar-benar mantep kamu sangkaan kamu sama orang. Contoh ada orang ngasih tahu. Nah, atau apa taklid? Apa taklid itu niru sama orang. Ada orang ngasih tahu, misalkan ada ustadz sini salah satu ustadz, oh dia sudah istihad, kemudian dia yakin bahwa dia itu sudah masuk waktu sholat, kita ngikut sama dia, kita yakin sama dia, kita punya sangkaan bahwa ustadz itu benar ya sudah ikut. Itu namanya ghalabatul dhanni. Jelas ya? Jelas gak ini? Fa'in sholat ma'asyak lam tasihah sholatu. Kalau kamu sholat tanpa tahu waktu itu sudah masuk apa belum, atau tanpa melalui istihad, atau tanpa melalui ghalabatul dhann, ya. Terus kamu sholat, sedangkan kamu ketika sholat itu dalam keadaan ragu, ini sudah masuk waktu sholat apa belum? Sudah masuk waktu sholat. Tapi tetap kamu sholat. Itu tidak sah sholatnya. Lam tasihha sholatuhu. Paham ya? Paham nggak? Paham ya? Maka tidak sah sholat. Walaupun pas kamu sholat tepat pada waktunya. Misalkan, ini masuk belum ya waktunya? Tetap kamu ragu nih, kamu sholat. Allah, sholli fardhu dhuhri arba rakaatin musalli berarti atau adaan atau makmuman atau imaman. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Terus salam selesai. Pas alhamdulillah, pas ada yang ngasih, kamu tanya, ini sudah masuk belum waktunya? Oh udah alhamdulillah, tetap nggak sah. Walaupun kamu sholat pas tepat pada waktunya. Tidak sah. Kenapa? Karena ketika kita sholat dalam keadaan ragu. Paham ya? Nah, ya. Wa yushtaratu aydan. Wa yushtaratu aydan lan dan syarat akan. Beda. Wa yushtaratu lan dan syarat akan. Ma'rifatul kiblati apa werui arah kiblat. Tahu arah kiblat. Jadi syarat yang kedua supaya sholat kita sah, kita juga harus tahu arah kiblat. Harus tahu kita kemana arah kiblat. Bisa dengan kita melihat Ka'bah kalau kita ada di Ka'bah di sana.
Oh ini arah kiblat, ada Ka'bahnya. Berarti mantap sudah ya. Kita menghadap ke kiblat. Aulamas atau dengan memegang. Oh ini sudah, ini Ka'bah ini. Berarti ini arah kiblat. Atau dengan ada orang yang ngasih tahu sama kita. Oh arah kiblat ke sana. Dan orang itu sigo, ya sudah. Kita ikut sama dia. Atau kalau nggak ada orang yang ngasih tahu, bisa dengan ijtihad tadi. Kalau kamu lagi jalan kemana, ternyata nggak ada orang yang ngasih tahu, kita nggak tahu arah kiblat, ya kan? Nggak tahu arah kiblat, kemudian nggak ada tanda arah kiblat kemana, ya. Terus bagaimana caranya? Kita istihad. Oh ini arah kiblat kemana nih? Terus kita cari, oh ini biasanya kalau matahari itu kan kalau terbit dari mana? Dari timur. Kalau tenggelam dari barat. Oh berarti ke arah barat ke sana. Misalkan contoh nih. Terus kamu teliti. Nah istihad. Terus kamu sudah mantap, baru kamu sholat ke arah yang kalian yakini bahwa itu arah kiblat. Jelas gak ini? Kalau kamu tanpa istihad, nggak ada orang ngasih tahu, kita nggak tahu arah kiblat kemana, terus tanpa istihad, terus kita sholat ke arah yang tanpa kita istihad, walaupun benar itu tidak sah. Jelas gak ini? Ya? Jelas ya? Ayo lanjut kalau sudah jelas. Wajibu ya? Wajibu nggak? Wajibulan wajib. Wajibulan wajib. Satrul aurati apa nutup aurat. Bisa tirin kelawan penutup. Tahirin kang suci, mubahin kang mubah. Wajibulan wajib. Satrul aurati apa nutup aurat. Bisa tirin kelawan satir penutup. Tahirin kang suci, mubahin tur mubah. Jadi syarat yang ketiga agar supaya sholat kita sah yaitu harus menutup aurat. Syaratnya auratnya harus suci. Kemudian mubah. Apa itu mubah? Yang diperbolehkan, bukan yang haram. Apa sih yang haram? Contohnya kayak sutra. Sutra boleh nggak dipakai buat laki-laki? Ya, nggak boleh, haram. Ya, nggak boleh laki-laki pakai kain sutra. Ya, jelas ya. Kalau ada kain, kalau ada baju selain sutra, terus kamu pakai sutra, maka haram dan wajib diambil. Nggak boleh laki-laki pakai kain sutra. Tapi kalau nggak ada lagi kain, nggak ada baju lagi, kamu begitu di satu tempat, kamu punya baju najis dan nggak ada lagi penutup untuk untuk menutupi aurat kita untuk melaksanakan sholat. Bagaimana caranya? Kita sholat dalam keadaan telanjang. Boleh kita sholat dalam keadaan telanjang, boleh kalau tidak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, nggak ada baju. Ini kan kalau sekarang kalau sekarang bisa pinjam sama teman kamu. Sekarang kalau berada di satu tempat ternyata nggak ada satir. Nah satir adanya najis. Dengerin. Dengar nggak boleh. Adanya kain yang najis. Apakah kita boleh sholat pakai kain najis? Tidak boleh. Nah ternyata nggak ada lagi kain. Maka kita boleh sholat dalam keadaan telanjang. Wala i'adata alaikum. Dan tidak perlu lagi mengulang sholat. Boleh, nggak apa-apa. Jelas ya? Jelas gak ini?
Kalau tidak ada kain lah lagi. Sekarang Habib mau tanya, aurat itu terbagi berapa? Aurat itu terbagi 4. Yang pertama, auratnya laki-laki walaupun anak kecil. Auratnya laki-laki kalian nih, walaupun anak kecil nih. Ada yang kecil di sini. Walau sobian, walaupun anak kecil. Auratnya laki-laki, gairu mumayyiz, walau sobian gairu mumayyiz, walaupun anak kecil yang belum mumayyiz. Dan juga budak, auratnya laki-laki walaupun kecil, dan juga budak perempuan. Fis sholati, di dalam sholat. Mana auratnya? Ma baina surrah wa rukbah. Ma baina surrah wa rukbah. Di dalam sholat ataupun tidak di dalam sholat, auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Auratnya laki-laki. Dari pusar sampai lutut. Mutlakon. Enggak di sholat, enggak di luar sholat. Kalau kamu buka di atas lutut kamu, kelihatan sama teman kamu, itu aurat bukan? Dosa apa enggak? Dosa. Dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar orang melihatin aurat. Kecuali memang ada darurah. Kalau ada darurah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada darurah, kebiasaan kamu buka aurat, pakai celana pendek yang di atas dengkul, itu dosa. Ya, itu dosa. Di luar sholat ataupun di dalam sholat. Mana auratnya? Ma baina surratihi wa rukbati, antara pusar sampai lutut. Jelas ya? Terus. Aurat yang kedua, auratul hurrah walau ghairu mumayyizah fi shalah. Auratnya perempuan. Auratnya perempuan walau ghairu mumayyizah. Walaupun perempuan ini belum tamyiz. Fis salati, di dalam salat. Mana auratnya? Jami'u badaniha masiwal wajhi wal kafain. Semua badannya kecuali wajah sama kedua telapak tangan sampai sini. Ku. Awas, perempuan tuh kadang kalau pakai mukena, kadang kan kalau lagi takbir ini kan ke bawah. Ini kalau kelihatan pas takbir, kelihatan di selain telapak tangan ini, maka sholatnya sudah tidak sah. Makanya perempuan kalau mau sholat harus pakai apa? Diikat sini. Mukenahnya itu kan ada cantelannya itu ya. Nah, di sini. Jadi supaya apa? Ketika takbir dia tidak turun apanya? Mukenahnya. Jelas ya? Jadi perempuan auratnya walaupun ghairu mumayyizah, walaupun belum tamyiz. Ya. Kalau di dalam sholat, semua badannya kecuali wajah sama kedua telapak tangan. Ini telapak tangan, ini telapak tangan. Ini berikut jari-jari. Itu telapak tangan. Jelas ya? Terus, wa auratul mar'ah wal ammah indal ajanib. Dan adapun auratnya perempuan dan juga budak perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram, auratnya perempuan yang merdeka ataupun yang budak di depan laki-laki yang bukan mahram atau indal ajanib. Jami'ul badan, semua badannya. Auratnya perempuan ya auratnya nih. Baik pun yang merdeka ataupun budak, kalau di luar sholat, semua badannya. Kalau di dalam sholat, semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak. Tapi kalau di luar sholat,
semua badannya. Jelas ya? Ayo, lanjut. Wa inda maharimiha wan nisa ma baina surrah wa rukbah. Auratnya perempuan yang merdeka, ya, auratnya perempuan yang merdeka jika di depan mahramnya mereka dan juga di depan perempuan-perempuan, auratnya antara pusar sampai lutut. Auratnya antara pusar sampai lutut. Auratnya perempuan di depan mahramnya dan juga di depan teman-temannya yang perempuan. Mana batasannya? Antara pusar sampai lutut. Jelas ya? Ayo lanjut. Wajibulan wajib raf'un najasati opo ngangkat najis atau menghilangkan najis atau bisa ngangkat najis. Wajibulan wajib raf'un najasati opo ngangkat najis minas saubi saking saub kain wal badani lan badan wal makani lan tempat. Dan juga termasuk syarat sahnya sholat, yaitu wajib sebelum kita sholat harus tahu baju yang kita pakai itu najis apa suci. Ya, kita harus tahu dulu, perhatikan kain kita, sarung kita, baju kita, kopiah kita yang kita bawa untuk sholat, kita perhatikan najis apa suci. Kalau sampai kita sholat, ya, kemudian ternyata kain kita atau baju kita itu tidak suci, maka wajib diulang lagi. Sholatnya diulang lagi. Ya. Terus kemudian juga kita harus tahu dulu badan kita itu najis apa suci. Barangkali di kaki kita ada tai cecek, injek tai cecek, diperhatikan. Ya. Terus kemudian apalagi? Barangkali diperhatikan bajunya atau badannya kena kecipratan najis kencing, ya, air kencing, maka diperhatikan. Jangan sampai kita sholat membawa najis. Dan juga yang diperhatikan adalah tempat yang kita buat sholat juga kita harus perhatikan. Takutnya nanti pas begitu kita sholat ternyata di kaki kita, ya, di bawah kita itu ternyata ada najis. Jelas ya? Termasuk badan. Nah, termasuk badan itu yang kita harus perhatikan dakhilul fam. Nah, mulut nih. Di mulut nih. Kalau ada najis, nggak sah kita sholatnya. Perhatikan ya. Barangkali ada najis. Terus kemudian hidung juga diperhatikan ya. Terus kemudian mata itu juga termasuk badan kita. Kalau kita bawa sholat, ternyata di mata kita ada najis, kejatuhan tai cecek atau apa ya. Nah, terus kita bawa sholat, maka tidak sah. Lanjut. Wajibulan wajib. Wajibulan wajib. Alal qadiri ing atase wong kang mampu.
Wajibulan wajib alal qadiri ngatasi wong kang mampu. An yusolliya al fardha qaiman. An yusolliya opo yento. An yusolliya opo yento salat sapa man atau al qadir al fardha ing fardu qaiman hale wong kang ngadeg. Ya, jadi syarat sahnya sholat bagi orang yang mampu berdiri maka wajib berdiri. Kalau sholatnya sholat wajib. Kalau sholatnya wajib terus kita mampu untuk berdiri maka wajib berdiri. Tapi kalau tidak mampu baru boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk maka sholat dengan muttaji, ya, apa miring ke kanan, ke sana, ke arah kiblat. Kalau nggak bisa juga maka terlentang, ya, terlentang kakinya ke arah kiblat. Kalau nggak bisa juga terlentang sholatnya maka dengan isyarat. Kalau nggak bisa juga di hatinya. Kalau nggak bisa juga berarti disolat mati sudah, ya. Itu kewajiban bagi orang yang mampu berdiri maka sholatnya wajib. Ketika menjalankan sholat fardu maka harus berdiri. Tapi kalau sholat sunnah boleh nggak duduk? Boleh, tapi tetap pahalanya berkurang. Ya, pahalanya kalah dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah dengan keadaan berdiri. Lanjut. Furudus salati utawi piro fardune salat atau rukun-rukunnya salat. Furudus salati utawi piro rukunnya salat atau fardunya salat. An-niyatu iku niat. An-niyatu iku niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Adapun talafut mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Kalau hatinya, kalau kamu sholat isya, di dalam hati kamu niatnya sholat isya, tapi kamu ngucapnya sholat maghrib, sah apa enggak? Sholat isya kamu mengerjakan sholat isya. Di dalam hati kamu niatnya sholat isya, tapi kamu ngucapnya sholat maghrib, sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah apa enggak? Hah? Enggak. Sah. Ya, karena tempatnya niat itu di mana? Di hati. Yang penting hatinya sholat isya. Arba'a raka'atin. Ya, usolli fardal isya. Walaupun kamu ucapnya maghrib nggak apa-apa, tapi yang penting hatinya kamu sholat isya. Tapi kalau sebaliknya, usolli fardal isya, sholat isya, tapi hati kamu sholat maghrib, sah apa enggak? Tidak sah, karena niat itu tempatnya di hati. Jelas apa enggak ini? Tapi talafut itu sunnah. Mengucap niat itu sunnah untuk membantu hati kita supaya ingat dengan sholat niat atau dengan niat
sholat dengan niat apa yang kita mau kerjakan sholatnya. Jelas ya? Lanjut. Wa takbiratul ihrami. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Dinamakan takbiratul ihram karena ketika kita sudah mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar,